Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Nur. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melanjutkan buku yang berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas oleh Mbak Devi dan juga Pak Hamdan tentang jangan mudah menghakimi atau menjudge orang lain dan rahasia besar dalam berurusan dengan manusia. Nah, untuk pagi kali ini saya akan melanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu dia yang mampu melakukannya akan memiliki seluruh dunia bersamanya, dan dia yang tidak bisa akan berjalan di tempat yang sepi. Nah, sering kita kurang menyadari bahwa kita sering nih meminta keinginan kita itu kepada orang lain. Nah, misalnya kita ambil contoh kecil saja, misal Mbak Nur. Nah, di sini yang sudah mempunyai anak kan Mbak Nur kan ya. Nah, misal Mbak Nur menginginkan Andre besok itu pergi ke sekolah. Nah, sedangkan Andre mungkin kurang bersemangat ya dalam bersekolah, mungkin dia kurang suka atau alasan tertentu. Nah, Mbak Nur menyuruh Andre besok harus berangkat sekolah. Nah, kita kan bisa lihat kalau itu dari keinginannya Mbak Nur, dari keinginan ibunya, bukan dari keinginan anaknya. Nah, gimana sih kita bisa membuat keinginan kita itu diterima orang lain? Padahal itu kan keinginan kita. Bisa saja keinginan kita itu tidak ada artinya apa-apa, tidak membuat menarik orang lain. Kan kita yang butuh, bukan orang lain yang butuh. Nah, di dalam buku ini itu dijelaskan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari orang lain, maka kita harus menarik simpati atau membuat orang lain itu tertarik dengan kita. Nah, misalnya seperti ini. Ketika Mbak Nur ketika Mbak Nur menyuruh Andre untuk pergi ke sekolah, kan itu dari keinginannya Mbak Nur. Nah, bagaimana cara Mbak Nur itu menumbuhkan keinginan Andre untuk berangkat sekolah? Nah, jadi Mbak Nur itu harus memberikan apa yang diinginkan Andre agar dia mau sekolah. Nah, misalnya dengan cara di buku ini dicontohkan ada seorang anak yang tidak mau berangkat sekolah, itu diberikan sebuah stimulus kalau anak ini biar merasa dia itu mempunyai keinginan untuk sekolah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi satu-satunya cara di bumi ini untuk mempengaruhi orang lain adalah berbicara tentang apa yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan. Nah, misal Andre pengennya bermain. Nah, Mbak Nur bisa nih menyuruh Andre untuk bersekolah dengan dalih, nanti kamu di sekolah itu Andre katanya kan mau bermain. Nah, nanti kalau di sekolah itu temannya banyak, nanti kamu bisa bermain di sana. Nah, itu secara tidak langsung dia ingin mewujudkan keinginannya, tapi dia juga mempengaruhi orang lain dengan menunjukkan apa yang dia inginkan, seperti itu. Nah, jadi dia yang bisa melakukan hal ini memiliki seluruh dunia bersamanya. Jadi kita tidak ada gunanya ya kalau kita mempunyai keinginan terus kita memaksa kepada orang lain dengan cara memaksa atau marah-marah, itu tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita berbicara tentang keinginan orang lain tersebut, maka dengan secara tidak langsung orang tersebut akan memenuhi keinginan kita. Dan pada buku ini, pada kalimat yang terakhir itu, dia yang tidak bisa akan berjalan dalam jalan yang sepi. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, kalau kita tetap kekeh dengan berbicara dari sudut pandang kita, mungkin akan banyak terjadi penolakan-penolakan pada
orang yang kita tuju. Nah, bangkitkan minat pada diri orang lain, maka orang lain itu akan menuruti apa yang kalian mau. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nora.